Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu. Kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sekarang kita belajar tentang materi sepak bola. Sebelum itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil ji'ni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selalu tetap menjaga protokol kesehatan karena wabah virus corona di negeri kita ini masih dalam situasi yang cukup gawat. Oleh karena itu kita semua harus jaga kesehatan. Di antaranya 3M, mencuci tangan di air yang mengalir, terus memakai hand sanitizer dan menggunakan masker. Oke, kita langsung ke materi tentang permainan sepak bola, yaitu permainan bola besar. Nah, bola besar itu terdiri dari apa saja? Nah, bola sepak, bola voli, dan bola basket. Itu tergolong dalam permainan bola besar. Nah, di sini organisasi Federasi Sepak Bola Dunia adalah FIFA. Nah, kalau di Indonesianya ialah PSSI. Apa itu PSSI? Peraturan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, sepak bola itu diciptakan di negara Inggris. Tujuan utama permainan sepak bola ini adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan menghadang lawan dalam usaha memasukkan bola ke gawang agar kita terhindar dari kebobolan atau bola masuk ke gawang. Ada juga teknik dan strategi dan taktik untuk efisien untuk mencapai kemenangan. Nah, di sini peraturan sepak bola ialah berjumlah setiap tim adalah 11 orang yang dimainkan 2 babak. Satu babaknya ialah 45 menit, itu waktu normal. Nah, jika ada pelanggaran, terus insiden-insiden yang di luar waktu normal, itu ketika menjelang waktu normal itu biasanya diberikan perpanjangan waktu atau penambahan waktu. Bisa saja 5 menit, bisa 10 menit, seperti itu ya. Nah, untuk 2 babak jadi berapa? Satu babak 1 kali 45 menit, berarti 2 babak 2 kali 45 menit. Itu waktu normal atau 90 menit. Nah ya. Terus permainan sepak bola itu satu tim minimal 8 orang jika sepak bola mini. Nah, bila dinyatakan kalah tanpa pertandingan atau WO itu 7 orang. Misalkan dalam pertandingan 11 orang yang datangnya 8 orang, itu bisa berlangsung pertandingan. Nah, misalkan datangnya cuma 7 orang satu timnya, lainnya tidak hadir, itu dinyatakan WO ya, atau kekalahan tanpa pertandingan. Oke, lanjut. Istilah-istilah dalam pertandingan sepak bola. Untuk memulai pertandingan sepak bola dinamakan kick off. Kick off itu bola berada di tengah-tengah garis
atau lingkaran itu di titik tengah. Ya. Kick adalah tendangan dari titik 11 meter. Corner kick adalah di mana pemain yang terakhir menyentuh bola adalah pemain yang berada di daerah gawang sendiri. Free kick adalah tendangan bebas, tendangan gawang atau goal kick adalah di mana pemain yang terakhir menyentuh bola adalah penyerang. Throw in adalah lemparan bola ke dalam. Kalau bahasa itunya sih out. Sit line adalah daerah sisi lapangan. Strike adalah pemain yang bertugas mencetak gol. Striker ya, mencetak gol. Pemain yang bertugas sebagai pemain bertahan, playmaker adalah pemain tengah yang bertugas sebagai pengatur serangan. Counter attack adalah serangan balik cepat yang dilakukan sebuah tim. Jadi serangan balik. Teknik dasar permainan sepak bola ialah menendang. Tentu kalian pernah melakukannya. Permainan sepak bola. Shooting, teknik menerima bola, stopping, controlling, teknik menggiring bola, dribbling, teknik menyundul bola, heading. Ya, itu teknik dasar dalam permainan sepak bola. Jika kalian belum menguasai atau tidak menguasai dalam teknik dasar permainan sepak bola, jangan harap kalian bisa bermain bola dengan baik. Yang ada hanya bisa menendang saja, tidak bisa mengontrol, tidak bisa mencetak gol. Ya, oke, lanjut. Karena teknik melempar bola ke dalam, bola harus kedua tangan dilakukan melewati atau atas kepala. Kaki harus tetap menempel atau gigi tangan kedua kaki rapat sejajar. Nah, bisa dilakukan kaki rapat tanpa melompat, tapi tetap pada posisi kaki menempel di tanah. Nah, pada saat kaki kanan mau di atas di depan boleh, asal jangan diangkat satu kaki untuk melempar bola ke teman. Oke ya, itu untuk teknik melempar bola ke dalam. Nah, sekarang pola pertahanan dalam sepak bola. Pola pertahanan dalam sepak bola itu man to man. Marking adalah pola penjagaan orang per orang. Jadi setiap pemain menjaga satu pemain lawan. Zona defense adalah daerah pertahanan kombinasi, adalah suatu pola yang disiapkan menghadapi situasi baik bertahan maupun menyerang. Di sini jenis-jenis teknik penyerangan. Tendangan bebas langsung, tendangan bebas tidak langsung, lemparan ke dalam, operan teka-teki, 1-2, tendangan penjuru atau corner kick. Itu jenis-jenis teknik penyerangan. Di sini posisi pemain dan istilah untuk pemain tersebut. Nah, di sini dijelaskan striker adalah pemain depan yang bertugas untuk mencetak gol. Midfielder adalah pemain yang mengatur permainan yang berposisi di tengah lapangan. Back adalah pemain yang menjadi palang pintu pertahanan yang berposisi di belakang gol atau di belakang kiper. Adalah pemain yang menjadi pertahanan terakhir dari semua pemain yang berposisi di bawah mistar gawang. Jenis-jenis pelanggaran dan akumulasinya. Nah, di sini kalian sering sekali pernah melihat pertandingan sepak bola itu tidak semuanya berjalan dengan lancar. Ada saja yang terjadi insiden-insiden pelanggaran, terus kenakalan pemain, sehingga mengakibatkan keributan. Di sini insiden-insiden yang ada di dalam sepak bola. Nah, seorang pemain pertama meludahi pemain
Nah itu nggak boleh, itu pelanggaran, walaupun tidak kontak fisik, tapi tetap perlakuan seperti itu tidak sopan, meludahi. Nah pemain akan diakumulasi kartu. Nah itu peringatan, itu kartu kuning dan tendangan bebas langsung, bermain secara berbahaya sama juga, dan melakukan pelanggaran yang keras. Apa itu melakukan pelanggaran keras? Satu, tidak ada bola di kaki, lalu pemain lawan menyeliding ke kaki, itu pelanggaran keras. Kedua, menendang area vital, itu tidak boleh. Itu dengan sengaja, apalagi langsung diberikan kartu merah. Ya, diakumulasi kartu kuning dan tendangan bebas langsung, bermain secara berbahaya, akan melakukan pelanggaran yang keras dan menciderai lawan, diakumulasi kartu merah dan tendangan bebas langsung kalau di luar kotak penalti. Kalau di dalam kotak penalti itu langsung diberikan tendangan penalti. Itu sangat merugikan anak-anak. Kalau sudah pelanggaran di area titik penalti atau garis kotak kecil, itu sangat rugi, karena wasit akan memberikan sanksi. Misalkan pelanggarannya fatal, itu akan diberikan kartu merah. Ya, oke. Di sini offset. Offset itu pemain melebihi pemain belakang. Itu offset. Misalkan si A ada di depan dekat gawang, sedangkan si B-nya itu lawan ada di depannya. Nah itu otomatis offset. Ya. Terus teknik dasar untuk sepak bola yaitu ada lagi untuk yang menyundul, terus dribbling, kontrol, kaki bagian luar, kaki bagian dalam, kontrol pakai paha, heading, menyundul ke depan, menyundul ke samping, kanan dan kiri. Nah, tidak ada yang menyundul ke belakang ya. Itu biasanya itu secara kebetulan, misalkan lagi nyundul dekat gawang lawan, akhirnya didorong, lagi lompat terus didorong. Nah, itu bahkan jarang terjadi seperti itu, menyundul di belakang. Oke. Nah, untuk taktik adalah salah satu siasat yang dilakukan pada saat pertandingan dengan tujuan meningkatkan pertandingan. Taktik individu adalah siasat yang dilakukan seorang untuk mencari kemenangan secara sportif. Taktik kelompok adalah siasat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencari kemenangan secara sportif. Ingat, dalam pertandingan atau permainan suatu olahraga itu harus menjunjung tinggi sportivitas. Tidak boleh menang dengan cara yang tidak baik. Contohnya menyuap wasit supaya dimenangkan, itu tidak boleh. Terus ngituin panitia supaya jadwal pertandingannya didekatkan atau ketemu dengan lawan yang jelek, itu tidak sportif. Nah, harus menjunjung sekali sportivitas dalam permainan olahraga. Nah, strategi yang dimiliki suatu tim itu berbeda-beda. Ada yang strategi bertahan, menyerang. Nah, ada yang strategi bisa berbolak-balik. Nah, strategi adalah suatu siasat dilakukan sebelum pertandingan menyusun pola penyerangan dan pertahanan di saat pertandingan nanti. Nah, di sini pola penyerangan pada permainan sepak bola: attacking football, sistem penyerangan; defensive football, sistem pertahanan. Keterangan pola sepak bola dari kiri ke kanan, kiper, back, midfielder, dan striker. Nah, tendangan bebas, langsung dan bebas tidak langsung.
Tendangan bebas langsung adalah apabila sebuah tendangan tersebut langsung diarahkan ke gawang. Jadi langsung tendangan keras menuju ke gawang itu namanya tendangan langsung ya anak-anak. Nah, tanpa menyentuh orang kedua dan terjadinya gol, maka gol tersebut sah, bebas, tidak langsung. Adalah ketika sebuah tendangan bebas dinyatakan gol apabila tendangan yang mengarah ke gawang terlebih dahulu disentuh oleh orang kedua atau ketiga ya. Jadi mengoper dulu, setelah tendang, stopper, langsung yang orang yang kedua atau ketiga langsung menendang ke arah gawang. Nah, untuk materi sepak bola kalian nanti Bapak tugaskan mengerjakan soal-soalnya sebanyak 10 soal kalian kerjakan dan tonton materi-materi yang Bapak sampaikan ya. Untuk pertemuan materi sepak bola itu Bapak dijadwalkan 2 kali pertemuan ya, dengan materi yang berbeda. Oke anak-anak, sampai di sini perjumpaan di mata pelajaran PJOK. Selalu tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga karena olahraga itu penting baik bagi tubuh kita. Oke, dari Bapak sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.